Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang writing essay, ya, menulis sebuah academic essay. Baik, kita langsung mulai. So, what is academic essay atau essay ya? Apa sih essay itu? Nah, essay itu adalah itu. It is a written composition giving expression to one's own personal ideas or opinions on some topic. Jadi essay itu atau academic essay itu intinya adalah ya sebuah karya tulis gitu ya, tentang ekspresi seseorang ya atau ide seseorang ya terhadap sebuah topik tertentu. But the term usually cover also my written composition, whether it express a personal opinion, gives information or any given subject or detail of a narrative or a description. Jadi sebuah essay itu kadangkala bisa berupa persepsi seseorang gitu ya, atau juga pemberian informasi, menjelaskan sebuah informasi tertentu, sebuah subjek tertentu, atau juga membuat sebuah detail ya, dari cerita ataupun deskripsi. Nah, itulah essay ya. Jadi essay itu intinya adalah sebuah karangan gitu ya, kalau dalam bahasa yang mudah dipahami, sebuah karya tulis yang menggambarkan tentang sebuah pendapat seseorang. Nah, itu mudahnya. Nah, selanjutnya characteristics of essay writing ya. Jadi karakteristik dari sebuah essay adalah a good essay must contain the following characteristic. Yang pertama unity. Nah, dia harus unity ya. Dia harus satu kesatuan, satu ide. Order. Nah, berurutan gitu ya. Brevity, style, ada style ya, dan juga personal touch. Nah, jadi memang karena ini adalah ide seseorang, maka harus ada personal touch ya, opini seseorang. An essay must be a unity treating in orderly manner of one subject. It should be consciously written and not too long. And style should be simple, direct and clear, and it should have an individuality or show the personal touch of the writer. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa essay itu sebenarnya harus unity begitu ya, harus dalam urutan yang bagus, jangan terlalu panjang, memiliki style tersendiri ya, direct and clear, jelas gitu ya, harus ada should have an individuality. Jadi harus menggambarkan pendapatnya kita sendiri gitu ya, our personal touch ya. Jadi menurut pendapatnya writer atau kita yang menulis. Nah, selanjutnya klasifikasi dari essay ini, nah kurang lebih ada ini ya, 5 ya. Ada narrative essay, descriptive essay, expository, reflective, sama imaginative essay. Nah, apa saja itu? Nah, ini. Jadi narrative atau narrative essay itu, in a narrative essay, the writer tell a story about the real life experiences. Jadi kalau kita menulis narrative essay, essay naratif, itu isinya kita menceritakan real life experience, pengalaman, kisah hidupnya kita sendiri. While telling a story might sound easy to do. Sepertinya mudah ya dilakukan. Narrative essay challenge students to think and write about themselves ya. Jadi kalau kita menulis a narrative essay menceritakan sebuah kisah yang pernah kita lakukan, nah kita disuruh menceritakan kisahnya itu sendiri ya. Writer should try to involve the reader by making a story as vivid possible. Jadi ketika kita menulis essay harus berusaha untuk involve ya, memberikan gambaran kepada reader ya, harus mengikutkan readernya itu. Nah, yang kedua adalah descriptive essay ya. Ini adalah paints a picture with the word. Jadi menggambar sebuah gambar tapi dengan kata-kata, menggambarkan maksudnya ya. A writer might describe a person, place, object, or even memory of a special significance. Jadi descriptive essay ini kita biasanya menggambarkan ya seseorang atau tempat atau objek ya. Descriptive essay strive to communicate the deeper meaning through the description. Jadi descriptive essay ini intinya semakin kita bisa menggambarkan secara dalam, semakin bagus. In a descriptive essay, the writer should show through the use of colorful words and sensory detail. Nah, jadi pada topik sebelumnya yang saya sudah buat di YouTube ya, makanya kita harus mengenal banyak part of speech ya. Nah, supaya
kata-kata kita itu colorful, nah, dan juga detail. Oke. Selanjutnya, expository essay. Writer explain or define a topic using facts, statistic, and example. Jadi expository ini kalau dalam bahasa kita mudahnya itu sebuah essay yang menjelaskan, memaparkan begitu ya, memaparkan sebuah argumen tertentu atau topik tertentu using fact, menggunakan fakta, statistik, data-data, dan juga contoh. Expository writing encompasses a wide range of essay variation, such as a comparison and contrast essay. Jadi expository ini jenisnya banyak ya, bisa comparison and contrast, modelnya membandingkan, atau juga cause and effect. Nah, bisa juga sebab dan akibat, atau juga how to atau a process essay, atau juga procedure, proses membuat sesuatu. Nah, expository itu jenisnya itu ya. Reflective essay itu consists of the reflection through or some topic ya, which is generally an abstract nature. For example, habit, quality, taste, social, politic, domestic topic, philosophical subject, and religious ya. Jadi merefleksikan ya sebuah unsur-unsur atau tema-tema tertentu. Seperti contoh tadi ya, religious, theological topic, habit, qualities. Nah, itulah jenis-jenisnya essay. Atau juga imaginative essay, itu essay on subject such as a feeling and experiences of a sailor wrecks on a desert island may be called imaginative essay. Jadi imaginative, membayangkan ya. Such as a reader is called a place himself in imagination position of which he has to do no actual experiences. Sebenarnya dia tidak melakukan, tapi memang dia berimajinasi. Contohnya seperti itu. If I were king, kalau saya nanti jadi raja. Nah, itu juga bisa ditulis ya. Nah, namanya imaginative essay. Jadi dia tidak pernah melakukan itu atau belum pernah, tapi dia berimajinasi dalam bentuk essay. Baik, selanjutnya bagaimana cara menulis essay? Nah, pada dasarnya menulis essay itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah introduction. Nah, ini. Jadi introduction itu adalah paragraf pembuka, gampangnya begitu ya. Atau itu general statement and information about the topic, adalah statement yang umum atau informasi yang umum tentang topik. Nah, dalam introduction ini harus ada yang namanya thesis statement. Nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya, yang kedua setelah introduction diikuti dengan body. Body of a essay, isi dari sebuah paragraf. Body itu apa? Itu support the main ideas of a thesis statement. Jadi body itu isinya adalah menjabarkan dari thesis statement, gambaran utama. Begin with the topic sentence. Yang ketiga, conclusion atau kesimpulan. Nah, sekali lagi, essay itu ada 3 bagian ya, introduction, body, sama conclusion. Baik, kita pelajari satu-satu. Nah, how to write an effective essay, terus bagaimana cara menulis essay yang bagus gitu ya. Every essay has a beginning, a middle, and the end. Essay itu ada pembukanya, ada bagian tengahnya, juga ada akhirannya. In 5 paragraph essay, kalau kita menulis 5 paragraf ya, first paragraph itu introduction. Paragraf pertama itu introduction. Next 3 paragraph, 3 paragraf berikutnya itu isinya adalah isi, body of the essay. And the 5th atau paragraf yang terakhir, final paragraph itu conclusion. Jadi kalau kita menulis 5 paragraf itu, paragraf 1 itu pembukaannya, introduction. Paragraf 2, 3, 4 itu body atau isinya. Paragraf terakhir, konklusi atau kesimpulan. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita pelajari part of essay, bagian-bagian dari essay. Jadi saya sebutkan bahwa bagian pertama itu namanya introduction. Apa sih introduction? Introduction paragraph is the first paragraph of your essay. Jadi adalah paragraf pertama ya di essay yang akan kita tulis. Here you show the main idea of your essay. Kita menulis ide utamanya. It must be interesting to your reader and must say why your topic is important. Nah, kita harus bisa mengatakan kenapa topik ini itu penting, gitu ya. First of all, write the thesis atau thesis statement. The main idea of the essay is stated as in a single sentence called thesis statement. Nah, jadi saya tadi bilang di introduction itu harus ada thesis statement. Apa sih thesis statement itu? Thesis statement itu adalah main idea
Mudahnya begitu ya. Ide pokok dari essay kita. Jadi kita membahas tentang apa itu ide utamanya itu tesisnya itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat introduction itu harusnya ada 3 ya, the hook ini ya, atau dramatic opener. Nah, kita harus membuat kata-kata yang membuat reader itu suka untuk membaca. Yang kedua ada transitional sentence. Nah, ini adalah kalimat yang mengkonekkan antara hook dengan tesis. Baru diakhiri di introduction itu thesis statement. Tesis itu tadi adalah ide utama, isinya dalam bentuk kalimat ya, 1 or 2 sentences. Nah, jadi sekali lagi, thesis statement itu adalah ide utama dari essay dalam bentuk kalimat, yang ditulis dalam bentuk kalimat. Oke, nah selanjutnya, hooks or dramatic opener itu used to grab the reader. Jadi intinya hook tadi, intinya adalah ketika orang baca itu langsung senang, begitu ya. Kalau transactional sentence itu adalah a vital device for essay. Ya, jadi biasanya dia berupa connection ya, berupa kalimat-kalimat penghubung. Nah, yang membuat orang itu akan membaca essay kita. Dan thesis statement itu, a very basic thesis statement is 1 or 2 sentences at the end of the first paragraph that tells the reader main idea of the essay. Jadi sekali lagi, thesis statement itu isinya adalah ide utama. Thesis statement itu ya should be clearly express what is say about. Jadi harus jelas. It should make a discussable point. Harus membuat poin yang bisa didiskusikan, jangan materi tertutup gitu ya. It should indicate a structure of the essay. Jadi harus bisa mengindikasikan struktur nanti yang akan dibahas di body itu apa saja. Nah, itu harus tertuang dalam thesis statement. Selanjutnya, body of the essay, nah, isinya ya. Body of the essay atau supporting paragraph, they make the body of the work. Nah, ini adalah isi yang ingin kita sampaikan ya. They develop the main idea of your essay to connect your supporting paragraph. You should use a special transition word linked to your paragraph. Bla 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 ya. Jadi intinya adalah dalam isi itu intinya harus ada topik sentence-nya. Satu paragraf itu ada topik sentence-nya, terus detail sentence. Detail sentence itu adalah kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas setiap paragraf. Your paragraph can have many detailed sentence. Boleh ya. Dan juga contoh. Jadi paragraf yang bagus itu ada topik sentence-nya, ada detail supporting sentence-nya, dan juga contoh-contohnya, fakta statistik. Nah, itu maksudnya adalah detail ya. Baru ditutup dengan concluding atau transitional sentence. Ya, kalimat penutup yang akan mengantarkan ke paragraf berikutnya. Oke, nah selanjutnya adalah conclusion. Conclusion adalah penutup. Penutup sebuah essay. Ya. This part contain the conclusions and finding. Jadi, isi dari sebuah essay itu biasanya tertuang dalam summary statement, ya, pernyataan ringkas ya dalam bentuk 1 atau 2 kalimat ya, yang mencerminkan apa yang kita temukan ya. Yang kedua adalah cleanser. Cleanser ini adalah penentuan. Nah, jadi dalam essay kita harus ada cleanser-nya juga. It also refers as a closure, your last opportunity to connect with the reader. Nah, kalau sudah jadi, maka kita bisa lakukan yang namanya revision. Jadi namanya menulis itu kadang-kala ya kita harus revisi ya, merevisi ya dengan cara clarity, unity, dan juga coherence ya. Is the essay clearly and logically written? Apakah sudah bagus atau juga sudah unity? Nah, dan juga paragrafnya sudah bagus, sudah terhubung dengan central idea dan juga coherence. Nah, kita lakukan revisi-revisi kalau masih ada yang salah ya. Selanjutnya kita lakukan namanya proofreading. Nah, mungkin bagian akhir dari menulis adalah proofreading ya. Proofreading itu kita mengecek ulang, dicekkan teman-temannya. Yang harus dicek biasanya ini ya. Nah, ini semua dilihat sendiri.
kita proofreadingkan dengan teman-teman kita ya. Apakah tulisannya ada yang salah, grammarnya, dan segala macam. Nah, kita cekkan dengan teman-teman kita supaya hasilnya lebih bagus. Nah, itulah ya tata cara kurang lebih menulis academic essay atau writing essay ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.